Memasuki tahun 2022, masyarakat Merauke masih harus meningkatkan kewaspadaan, mengingat masih banyak tindak kejahatan yang terjadi sepanjang tahun 2021. Kapolres Merauke AKBP Untung Sangaji Kamis kemarin merilis jurnal kasus kriminal beserta langkah antisipasi dan penanganannya. Jurnal ini penting untuk menjadi acuan di tahun mendatang. Menurut Kapolres, secara umum kasus kriminal di Polres Merauke selama tahun 2021 ini turun hingga 38,9%. Berdasarkan catatan statistik, pada tahun 2020 jumlah kasus yang ditangani mencapai 628 kasus. Dan di tahun ini turun menjadi 402 kasus. Namun Kapolres Merauke tidak memungkiri masih ada 248 tunggakan kasus di tahun 2021 yang masih harus dituntaskan. Kita jumpa lagi dalam gelar perkembangan kasus pada tahun ke tahun yang hari ini harus saya sampaikan karena merupakan informasi penting buat khalayak ramai. Total kasus di tahun 2020 adalah 628 kasus, sedangkan 2021 adalah 402 kasus. Jadi dia menurun sekali. Kemudian tingkat kriminal 234,63, sedangkan 2021 yang sekarang adalah 176,90. Penyelesaian kasus 267 kasus di tahun 2020, sedangkan sekarang adalah 153 kasus. Itu jadi sedikit. Perbandingan kasus 50,57% di tahun 2020, sedangkan sekarang 38,31%. Jumlah penduduk kita 225.038 jiwa, sedangkan 2021 adalah 227.243 jiwa. Nah, waktu kejadian dalam setiap hari per 16 jam 33 menit dihitung sampai 36 detik. Nah, itu kasus berjalan. Tunggakan di tahun 2020 261, sedangkan 2021 adalah 248 kasus. Karena sebagian besar ada kasus-kasus yang lagi kita kembangkan dalam penyelidikan dan pengejaran. Sejak bertugas di Merauke, Kapolres berusaha menekan angka kriminal dengan berbagai kiat. Ia menggandeng tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk merangkul warga yang sering membuat onar. Mereka diberikan keterampilan khusus seperti membuat kancing baju atau minyak goreng. Sehingga ibu rumah tangga yang biasa membuat minuman keras jenis sopi bisa mendapat penghasilan tanpa merugikan masyarakat. Kenapa kriminal kita berkurang kali ini? Begitu banyak orang-orang yang kita tahan, kita dekati, dan kemudian kita adakan dialog secara baik. Apa yang mereka suka, apa yang mereka inginkan, dan kemudian kita dapatkan apa yang mereka bicarakan, yaitu kerja. Akhirnya banyak yang kita lakukan dengan mereka yang ditahan di sini atau yang sudah menjadi tersangka maupun yang belum. Mereka senang dengan pola kita, yaitu memberikan keahlian, pekerjaan, keterampilan, bahkan hal-hal penting tentang bagaimana caranya dia bisa mandiri dengan lingkungan yang sudah ada, dengan limbah yang begitu banyak bertebaran di mana-mana, bahkan banyak limbah yang betul-betul tertampung yang tidak tahu digunakan sebagai apa. Nah, itu di sini kita bisa mendidik mereka, baik laki-laki maupun perempuan, untuk keterampilan contoh saja. Contoh, sisa batok kelapa itu terbuang di mana-mana. Mereka hanya bisa untuk menggunakannya sebagai alat untuk membakar ikan, alat untuk membuat ini dan itu. Tetapi ternyata dengan mereka mengolahnya untuk menjadi kancing, nilainya tuh 150% lebih bagus daripada mereka jadikan itu sebagai alat bakar. Dan ini sudah terjadi di mana-mana ketika alat-alat yang kita gunakan untuk melatih mereka, mereka mau, mereka bisa menghasilkan pekerjaan yang begitu bagus, hasilnya begitu brilian, dan kemudian hasil yang mereka dapatkan itu bisa ada nilai jual, dan kita buktikan, kita jual keluar. Ini laku, kita produksi, kita gandeng garmen untuk kancing baju-baju tertentu. Ini
mahal, ada nilai tambah. Dan belum lagi minyak gorengnya, karena minyak goreng ini hampir semua dapur memerlukan setiap hari minyak untuk menggoreng. Kita di sini kita tidak membuang isinya, kulitnya kita gunakan. Bahkan minyak paling atas sebelum dimasak pun, sebelum dimasak ada minyak yang sudah masak, yang sudah jadi sebelum dimasak. Nah, ini kita ambil sebagai nama yang sekarang dikenal namanya VCO, the Virgin Coconut Oil. Ini lumayan. Kenapa tidak kita gunakan ini dengan berbagi pengetahuan dan rasa kepada semua pihak yang berkepentingan tentang ini. Ini yang mungkin saya lihat begitu banyak mereka suka dan mereka tertarik belajar di kami. Di kantor kita bisa kita lihat nanti hasil-hasil yang sudah dicapai oleh mereka. Mereka juga kita ajarkan bagaimana membangun rumah dengan hasil-hasil ini. Bagaimana mereka menabung uang mereka bukan digunakan untuk membeli Milo atau miras untuk mabuk. Tapi bagaimana uang ini mereka gunakan untuk membangun rumah mereka sendiri. Mereka tidak tergantung dengan siapapun dari luar, tapi mereka tergantung hanya pada tangan mereka. Yang mudah-mudahan ini bisa diikuti, ini bisa menjadi suri teladan kepada Polres-Polres lain untuk menambah khasanah budaya mereka berekonomi, sehingga persoalan mereka di masyarakat yang kadang-kadang rampok di jalan, mabuk di jalan, malak di jalan itu mulai berkurang. Ya mudah-mudahan tahun 2002 nanti ini kita di Merauke jauh lebih baik dan semua masalah yang terjadi di masyarakat dapat terjawab. Sejauh ini kasus penganiayaan masih berada di urutan pertama, namun jumlahnya turun hingga 15%. Sebaliknya, kasus kekerasan terhadap anak justru naik 20% di tahun ini. Yang cukup melegakan adalah penurunan kasus pencurian kendaraan motor yang sebelumnya marak terjadi. Tahun ini, kasus ini turun hingga 15%. Sehingga penurunan kejahatan itu ada sekitar 38,9% penurunan kejahatan. Intinya kejahatan yang paling menonjol saat ini adalah di tahun 2021 adalah kasus. Yang pertama adalah kasus penganiayaan cukup tinggi, tapi dibandingkan tahun lalu agak menurun sekitar 15%. Kemudian di urutan kedua pada kasus perlindungan anak, itu agak meningkat sekitar 20% dari tahun lalu. Sedangkan curanmor turun sekitar 15%. Kemudian selanjutnya pada kasus surat itu menurun sekitar 50%, agak menurun. Pada kasus curas, tadi curat yang pertama curas menurun sekitar 10%. Pada kasus pembunuhan mungkin yang saat ini juga sedang kita tangani pada bulan Desember ini, dari bulan Januari sampai bulan Desember ini hanya 3 kasus yang sudah terungkap, 2 kasus, tinggal 1 kasus masih menjadi PR kita. Jadi total keseluruhan kalau kita melihat persentase kan 38,9% penurunannya dari tahun 2020. Untuk kasus-kasus kriminal lainnya yang sampai saat ini belum terungkap oleh kepolisian, ada berapa kasus Pak Kasat? Masih sekitar 154 kasus memang masih belum terungkap. Didominasi kasus apa Pak Kasat dominasinya? Yang paling banyak ini kan yang masih berjalan proses sidiknya, masih ada kasus perlindungan anak yang masih ada, kemudian curanmor yang masih banyak tersisa. Dari seluruh kejadian ini mungkin perkembangan dari masa COVID ini tentunya banyak kejahatan karena ekonomi itu mungkin juga harus kita pikirkan bersama. Kemudian khusus masalah kasus penganiayaan bermula dari permasalahan keluarga. Ada yang disebabkan oleh miras, ada juga yang lain. Namun agak menurun dari tahun lalu. Harapan kami untuk menurunkan tensi kriminalitas yang wilayah Polres Merauke, adanya kerjasama dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, kemudian lingkungan keluarga agar mampu bekerja sama dengan kepolisian untuk menciptakan suasana damai dan aman khusus wilayah Merauke, sehingga Merauke tetap maju dan jaya.
Di tahun 2022, polisi juga memprioritaskan penanganan gerakan separatis atau KKB yang masih mengancam dan mengganggu ketertiban masyarakat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.